Muntah. Apa yang dilihat? Wanita berpakaian terbuka. Muntah terus-menerus setelah mabuk. Biarkan para pengedar di bawah waspada. Juga merasakan rasanya. Namun adik tidak berani melawan. Wanita bos. Hanya bisa jongkok di tepi air. Membersihkannya. Namun, detik berikutnya. Malah ditarik masuk oleh pasukan khusus ke dalam air. Dengan cepat pasukan khusus membunuh pengedar. Membawa rekan-rekannya. Mulai menyusup diam-diam. Sementara penembak jitu di kejauhan. Mulai mode pemburuan. Menghabisi semua pengedar yang berjaga. Dibunuh semua. Melindungi rekan-rekannya. Menyusup ke sarang pengedar. Untuk menyelamatkan sandera yang diculik. Pasukan khusus segera mencari kabin kapal. Ditemukan dengan cepat. Kamar bos pengedar. Namun mereka menemukan bahwa dia sudah mabuk seperti lumpur. Benar. Itu dia. Setelah mengonfirmasi target penyelamatan. Pasukan khusus diam-diam mengambil pistol penguasa narkoba. Langsung membunuhnya. Dan berhasil menyelamatkan sandera. Dan pasukan khusus juga karena itu. Dan jatuh cinta dengan gadis itu. Mereka berpacaran selama beberapa tahun. Akhirnya suatu hari. Pasukan khusus memutuskan untuk melamar pacarnya. Namun dia mendengar berita darurat. Pulau Barat diserang oleh teroris. Pacarnya sudah hamil anaknya. Dan pria itu juga menerima telepon dari rekan sejawatnya. Memintanya segera kembali dan bersiap untuk bertempur. Untuk melindungi negara. Dan keselamatan warga sipil. Pria itu terpaksa meninggalkan pacarnya. Berbalik dan pergi. Bersiap untuk kembali dan memberikan pernikahan yang megah. Tanpa mengetahui bahwa pacarnya sudah hamil anaknya. Tanpa diketahui, pacarnya sudah hamil anaknya. Sedang berencana memberitahunya kabar baik ini. Pria itu segera kembali ke pasukan. Memimpin rekan-rekannya menuju medan perang. Setelah melalui pertempuran berbahaya. Akhirnya berhasil menghabisi semua teroris di pulau kecil itu. Namun musuh meninggalkan. Semua musuh telah dibunuh. Namun musuh meninggalkan banyak bom waktu. Untuk melindungi keselamatan rekan-rekan perang. Pria itu kemudian tinggal sendirian untuk menonaktifkan bom. Akhirnya bom meledak tiba-tiba. Tempat kejadian langsung menjadi kekacauan. Zishuai, Ning Shuai. Sementara pacarnya hamil. Juga diketahui oleh orang tuanya. Bahkan memaksa dia untuk menggugurkan kandungan. Namun pacarnya menolak dengan tegas. Lebih memilih untuk memutus hubungan dengan orang tuanya. Bahkan diusir dari rumah. Tetap memutuskan untuk melahirkan anaknya. Ning Feng, tidak peduli berapa lama. Aku akan selalu menunggumu kembali. Dalam sekejap mata. Sudah 8 tahun berlalu. Wanita itu menderita dengan penuh kesabaran. Membesarkan seorang anak. Namun karena dia sangat cantik. Seringkali menjadi korban. Pelecehan oleh beberapa pria. Hidup sebagai janda dengan anak yatim sangat sulit. Wanita hanya bisa berharap. Agar pacarnya kembali lebih cepat. Tanpa dia ketahui. Pacarnya menjadi vegetatif akibat ledakan. Berbaring selama 8 tahun penuh. Baru akhirnya bangun dari tidur panjang. Berkat adanya. Seorang wanita tuli yang baik hati merawatnya. Kalau tidak, dia sudah lama mati. Aku menemukanmu di pantai. Sudah 8 tahun. 8 tahun. Dengan selamat. Hal pertama yang dilakukan pria setelah bangun. Adalah segera mencari kekasihnya. Namun dia tidak memiliki uang sedikit pun. Berpakaian seperti pengemis. Hanya memiliki ponsel yang sudah mati. Maka pria itu memutuskan. Untuk mencari tempat pengisian daya. Agar bisa menghubungi teman perangnya sebelumnya. Untuk menjemputnya. Hasilnya, dia bertemu. Anak laki-laki yang makan di sini. Ayah. Anak kelinci kecil. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Melihat preman-preman hendak memukuli anak laki-laki kecil. Pria itu tiba-tiba bangkit. Dan mendorong preman itu keluar. Ternyata di tangan preman itu. Meninggalkan sidik jari. Menunjukkan betapa kuatnya dia tadi. Seberapa kuat. Sang preman ketakutan seolah-olah. Dia adalah ahli tingkat dunia. Namun melihat pakaian lusuh yang dikenakannya. Membuat mereka menganggapnya sebagai pengemis. Dia diingatkan. Untuk tidak ikut campur. Jika tidak, maka kakinya akan dipatahkan. Ayah. Kamu memanggilku apa? Ayah. Koneksi bapak dan anak membuat pria sangat merasa kasihan pada anak kecil. Lalu memutuskan untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Saat itu preman memaksa pria membayar. Tapi dia tidak memiliki uang sedikit pun. Akhirnya memberikan ponselnya sebagai ganti rugi kepada preman. Setelah preman mengambil ponsel, segera kembali ke mobil untuk mengisi daya dan menyalakan. Kakak, tampilan layar awal ini tidak benar. Satelit Jixing 1 menemukan sinyal rahasia berkedip. Lokasi darurat berhasil ditentukan. Dengan cepat teman perang pria datang untuk membantunya. Mengelilingi mobil preman. Tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Yang memimpin adalah pemimpin kota Linceng. Tuan kota. Dia segera menanyai preman-preman ini. Dari mana mereka mendapatkan ponsel ini? Dengan cepat pria juga tiba di lokasi. Pemimpin kota melihat dia yang telah bangkit kembali. Langsung tidak percaya. Mataku sendiri. Bahkan hampir menangis karena terlalu terharu. Bawahan Long Jitian. Bertemu dengan Dewa Perang. Bertemu dengan Dewa Perang. Para atasan mereka. Apakah mereka tahu kamu masih hidup? Mereka. Saat ini mereka belum tahu. Jangan dulu memberitahu mereka tentang hal ini. Ah panjang. 3 hari kemudian. Di pavilion surga. Uruskanlah pernikahan untukku. Semua sederhana saja.
8 tahun yang lalu, aku karena misi, menyakiti seorang wanita yang sangat mencintaiku. Saya juga tidak tahu, apakah dia masih mau memberiku kesempatan? Jadi begitu, harap yakinlah, Tuan Ning. Bawahan, akan kubantu selesaikan. Hanya saja, namanya apa? Keluarga Xie Anran. Tuan Huang, apa yang ingin kamu katakan tadi? Kak Long, Anda bicara tentang Xie Anran ini. Apakah mungkin seperti yang ada di berita? Hamil. Oh, salah. Setelah hamil, punya anak, dikeluarkan dari keluarga Xie, diusir dari rumah. Gadis itu, sepertinya tidak salah. Mungkin Ning Xuai belum tahu. Dia sudah melahirkan anak. Apakah mungkin, anak itu adalah milik Ning Xuai? Kak Long, bawahan, saya pikir masalah ini, sebaiknya diselidiki dengan hati-hati. Bagaimanapun caranya, segera beritahu keluarga Xie. 3 hari kemudian, datang ke pavilion Tianfu, menikah dengan Dewa Perang Daxia. Kak. Selama 8 tahun, ini pertama kalinya mereka meminta saya pulang. Apa yang telah terjadi? Itu adalah hal baik, kamu akan segera tahu. Selanjutnya, saya ingin mengumumkan sesuatu yang besar. Sesuatu tentang kehormatan keluarga Xie. Hal besar yang akan berlangsung selama berabad-abad. Daxia yang megah, berdiri tegak di puncak negara-negara di dunia. Satu-satunya yang diandalkan adalah seseorang. Daxia, Dewa Perang Daxia. Malam kemarin, Tuan Huang menelepon saya secara langsung, mengatakan Dewa Perang Daxia akan menikahi putri kami dari keluarga Xie. Hahaha, Kak, apakah kamu mendengarnya? Apa gunanya jika dia mendengarnya? Dewa Perang yang akan menikah bukan dia. Pernikahan Lulu sudah diatur, menciptakan kehormatan bagi keluarga Xie. Saya dan ibumu telah berdiskusi, juga telah merencanakan perjodohan untukmu. Apakah kalian tahu siapa dia? Bos Du dari grup Qiangsheng. Hal ini bukan urusanmu. Beberapa tahun ke depan, sangat mungkin, tidak masalah jika kamu punya seorang anak, meskipun tidak sebaik Lu. Tapi bagi kamu, sudah cukup bagus, berani. Apakah kalian tahu siapa dia? Beberapa tahun lagi, dia juga semakin tua dan kuning. Pria mana yang menginginkanmu? Dan Tuan Du juga berkata, tidak masalah jika kamu punya anak, yang penting anaknya. Cukup jika anaknya punya nama keluarga dia. Saya sudah menyetujui hal ini kepada Bos Du, menyusul pernikahan besar Lu, juga menetapkan pernikahanmu. Apakah menurut Anda saya akan setuju? Hal ini tidak tergantung padamu. 3 hari kemudian, mengubah nama anak dan mengakui ayahnya. Apa katamu? Aku punya seorang anak laki-laki. Ning Xuai, tenanglah. Anda menyelamatkan anak itu pada hari itu. Namanya Ning Pingan. Ibunya adalah Xie Anran. Mengapa kamu baru memberitahuku sekarang? Ning Xuai, tolong tenang. Bawahan andalan dari Bos Huang. Setelah dikonfirmasi berkali-kali, baru berani memberitahumu. Ning Xuai, ini adalah laporan identifikasi DNA, sebuah RAN. Aku bahkan membuatmu merawat anak sendirian selama 8 tahun. 8 tahun ini. Sebenarnya, berapa banyak penderitaan yang telah kau alami? Menderita seberapa banyak? Ya, 8 tahun ini, keluarga Xie tidak hanya berkali-kali memaksa Nyonya Anran untuk menikah, menekan secara finansial di setiap kesempatan. Nyonya Anran menahan lapar dan kesulitan, berjuang siang malam, bahkan tidak membiarkan anak menderita sedikit pun. Hutangku pada Enron tidak akan pernah cukup untuk menggantinya, meskipun dia ingin menghukumku. Saya juga pantas mendapatkannya. Ning Xuai, Anda juga melakukannya untuk Daxia, dengan satu atau lain cara. Pada akhirnya, aku yang mengecewakannya. Sekarang aku kembali, maka tidak akan biarkan mereka berdua menderita sedikit pun. Ya, Ning Xuai, kapan kita akan berangkat? Identitas Anda khusus. Orang lain ini mungkin belum tahu kabar Anda yang membuat hidup kembali. Tunggu sebentar, mungkin harus membawa ini. Ping An, hari ini tidak peduli apa yang terjadi. Jangan menangis. Tunggu ibu mendapatkan buku keluarga. Kita akan meninggalkan kota Lincheng. Baik. Ping An, cepatlah datang. Nenek memberikan padamu. Sudah menemukan ayah. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Pengantin wanita datang. Lulu, putriku, kamu sangat cantik hari ini. Bawahan Dumao, bertemu dengan istri Dewa Perang. Istri Dewa Perang, apa yang terjadi antara aku dan adikmu? Masih berharap, semoga Dewa Perang bisa menjadi saksi. Sangat bagus, saya mempunyai keputusan akhir mengenai masalah ini. Tapi kakak perempuanku, sifatnya sangat aneh, bisa menikah denganmu. Semoga kamu bisa mendidiknya dengan baik. Pasti, hahaha. Ning Feng, kamu berada di mana? Dewa Perang, datang.
Pertama, kirim masuk mas kawin. Ya, sebuah ran. Saya akan menggunakan yang terbaik di dunia untuk meminta maaf padamu. Dewa Perang Daxia memohon menikahi putri keluarga Xie, mengirimkan mas kawin, 10 set villa Tianyuan, 10 batu emas, 10 mutiara malam, 10 mobil mewah, tanah di pinggiran timur seluas 108.000 meter persegi, mahar 1.340 juta, bermakna 10 sempurna, menentukan seumur hidup. Satu hidup, satu cinta sejati. Keluarga Xie memiliki putri seperti Xie Lu, benar-benar beruntung seumur hidup, tidak seperti anak perempuan yang lain. Memberikan kontribusi yang cukup untuk keluarga, membawa malu selama 8 tahun. Bagaimana dia masih berani bawa anak kecil itu ke sini? Hari ini adalah hari bahagia Dewa Perang, tidak takut mengganggu mata Dewa Perang. Xie Anran, cepat pergi ambilkan jilbab untuk adikmu. Tidak memberikan kontribusi apapun untuk keluarga ini. Tidak memberikan kontribusi apapun. Bagus, bisa pergi mengurus kartu identitas. Jadi begitu. Selamat. Duduk manis di sini menunggu ibu pulang. Mem. Aku akan menemanimu. Nikmati saja. Cepat, buang barang kecil ini. Baiklah. Ayo pergi. Nenek, aku lapar. Hanya tahu makan. Makanan akan segera disajikan. Kemana anak kecil itu pergi? Tenanglah. Saya jamin dia tidak akan membuat masalah. Untuk berjaga-jaga, lebih baik memberitahu terlebih dahulu. Bodoh, Nyonya Dewa Perang. Tentu saja itu adalah Miss Xie Anran. Hal seperti ini, bagaimana bisa salah? Maafkan saya, Tuan Huang. Maaf, Ning Suai. Baiklah, dia juga tidak bermaksud begitu. Selama Anran baik-baik saja, asalkan tidak merasa tersinggung. Ini. Anran merasa tersinggung. Lalu bagaimana dengan anak saya? Aku. Kamu bicaralah. Dia. Masuklah. Ayah. Siapa yang melakukannya? Ya, siapa?